على محمد طب القلوب ودوائها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ala jami' ahlil ma'rifati billah, amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Al-Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu limpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita sekalian. Allah kasih kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita membahas pelajaran kita mengenai arkanul iman, yaitu rukun-rukun iman. Di antara poin yang terakhir kita bahas, antu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita kudu beriman, yakin, percaya bahwa takdir, ketentuan dan qada, ketentuan serta ukuran yang ditakdirkan dari Allah baik dan buruk itu terjadinya dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kehendak yang lain. Ya. Wah, ada yang baik di mata kita itu terjadi juga dengan izin Allah. Yang kagak baik dalam ukuran kita terjadi juga dengan izin Allah. Ini kesempurnaan iman. Dan poin ini termasuk yang susah. Karena rata-rata semua manusia mungkin ngerasa kalau dapat yang enak-enaknya aja dalam logika dia. Tapi begitu dapat sesuatu ujian yang bagi dia nggak enak, entah apa bentuknya, banyak manusia nggak bisa nerima. Padahal hal itu terjadi, nggak ada yang bisa bikin itu terjadi kecuali Allah. Kata Rasul, kata Allah Ta'ala dalam sebuah riwayat, law istamal ummata ala an yanfa'uka thumma lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Kalau semua manusia telah bersepakat mau membuat sesuatu yang memberikan nilai lebih, nilai manfaat buat kita, walaupun semua manusia sudah sepakat mengusahakan ada kebaikan buat terjadi untuk kita, maka hal itu nggak bakal terjadi kalau nggak dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sebaliknya lagi, walau semua manusia sepakat ala an yadurruka bi syai'in, untuk membuat bahaya kepada kita, umpamanya usaha manusia bukan satu, semua manusia sepakat, maka bahaya itu nggak bakal terjadi kalau nggak ditentukan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun iman nih. Rukun iman yang poin terakhir ini yang simple, apa bahasannya simple, prakteknya susah. Percaya kepada Allah kayaknya bisa, tinggal buktiin aja. Realita hidupnya itu ujiannya antara bisa nimbulin yakin atau nimbulin ragu, tergantung tuntunan kita kuat apa kagak. Percaya kepada kitab-kitab yang diturunin, percaya kepada malaikat, pada rasul-rasul yang Allah utus, pada hari akhir. Tapi yang terakhir ini yang sulit, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kemarin kita bahas. Maka dikatakan la yu'minu Abdullah hatta yu'minu bil qadari khairihi wa khairi wa syarrih. Seseorang hamba enggak sempurna berimannya sampai dia benar-benar beriman bahwa takdir ketentuan yang terjadi buat dia, baik yang baik atau yang buruk, itu semua takdir ketentuan dari Allah. Kalau dia enggak beriman, itu enggak sempurna imannya. Begitu kata baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubaraka alaihi wa ala alihi. Jemaat, adapun bahwa Allah menciptakan hal yang baik, Allah juga menciptakan ada yang di mata kita yang buruk. Tapi Allah udah ciptain buat kita apa? Akal, perangkatnya buat mikir. Allah udah ciptakan lagi buat kita hati, buat ngerenung. Ketika hati kita berfungsi, akal kita berfungsi, gunain. Maka pilihan itu bisa kita ambil pilihan yang tepat. Sebab akal manusia yang namanya akal itu apa sih namanya, naturalnya apa namanya, murninya itu membuat sesuatu yang manfaat.
Itu namanya akal. Sesuatu yang berbahaya, yang merugikan, akal nolak. Contoh, kita punya akal nih, begitu kita jalan ada lubang, akal kita, manusia yang punya akal yang berfungsi, pasti dia nggak mau dia loncatin, dia menghindar dari itu lubang. Akal itu sifatnya naturalnya itu mencari yang aman, mencari yang manfaat. Maka ketika ada lubang di depan dia, bisa dia cuek, dia sampai dia jatuh ke bawah, menjerumus. Kalau itu mungkin dia nggak punya akal atau akalnya rusak. Tapi akal ini kepinteran. Tergantung dah tuh, akal itu bisa digunakan sama orang yang hatinya bersih atau sama orang yang hatinya nggak bersih. Sebab orang jahat pun butuh pinter. Berarti punya akal nggak? Maaf, pencuri handal. ATM bisa dibobol, kalau agak pinter, kalau agak pinter mana mungkin itu, betul gak? Tapi hatinya rusak. Kepinterannya digunakan buat kejahatan. Jadi intinya akal itu intinya nyari yang untung, nyari yang aman buat dia, nggak mau yang membahayakan, yang nggak mau yang merugikan. Itu naturalnya akal. Jadi Allah ciptaan di depan kita yang baik, yang enggak baik, tapi buat disebut Allah nggak pantas Allah dinisbatkan kepada yang buruk-buruk. Ya ilahil alamin, ya ilahil alam, wahai pencipta alam. Ya rabbal alamin, wahai pencipta alam semesta. Ya khaliqal jamadat, wahai yang menciptakan makhluk-makhluk benda-benda padat. Wa ya khaliqas samawati wal ard, wahai yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita bilang wahai yang menciptakan kotoran, kagak pantas, walaupun kotoran itu ada di dunia terjadi dengan izin siapa? Itu ciptaan Allah. Tapi nggak pantas dinisbatkan Allah disebut dengan hal itu. Dan kejadian pada kita itu dalam hidup nggak semua enak, pasti ada yang nggak enaknya. Enak nggak enak berbeda-beda ukuran manusia. Ada orang dapat 100.000 sehari, kata orang, wah itu udah enak banget. Jangan lagi ada orang di bawahnya, jangan 100.000, 50.000 aneh bisa dapat sehari udah enak banget. Tapi ada orang kalau nggak dapat 500.000 kalang kabut. Tergantung ukurannya. Mindset berpikirnya dalam hidup di dunia. Intinya baik dan kagak baik di dalam otak, di dalam pikiran kita masing-masing, baik dan kagak baik terjadi, itu semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita nyalain yang lain, nggak bisa kita nggak terima itu kejadian. Ini gara-gara si Fulan sini jadi begini, hari kita kesel. Nggak bisa. Emang kalau si Fulan itu kagak, kalau si Fulan itu nggak ada kejadian itu, kalau nggak apa batal kejadiannya? Enggak. Cerita orang-orang yang jadi sebab itu terjadi itu cuman pelengkap aja. Ada orang-orang yang ikut sehingga kejadian itu terjadi yang bagi kita nggak baik, nggak enak. Tapi intinya yang mengizinkan itu terjadi yaitu Allah. Makanya ketika orang nggak bisa terima sesuatu yang buruk, akhirnya dia kecewa. Dan nggak mustahil sehingga terjadi kejahatan. Gara-gara dia nih ada terjadi perkelahian. Gara-gara dia nih terjadi pembunuhan. Ada nggak? Gara-gara nggak terima kejadian yang nggak baik menurut dia. Akhirnya dia nyalahkan bahwa selain Allah, dia pikir gara-gara yang bikin ini kejadian kagak baik adalah manusia. Cewek. Nah, ini imannya copot. Sehingga dikatakan far'un ikhtalafu fi ma'nal ghadha wal qadar. Berbeda pendapat ulama dalam memaknai qadha dan qadar. Qadha itu artinya ketentuan. Jadi sebelum kita ini belum diciptakan ada lahir di bumi, lahir yang lahir tahun 80-an, 70-an. Itu dari sebelum kita ada diciptakan, diwujudkan, eksekusi kapan kita bakal diadakan di dunia. Itu rencana Allah dari alam azali kita bakal diciptakan, tidak ada tuh, namanya qadha. Apa alam azali? Alam azali itu alam kekal, alam gak terikat waktu dan tempat sebelum Allah ciptakan yang namanya langit dan bumi. Udah skenario Allah udah di situ.
namanya alam azali. Makanya Allah bersifat apa? Qadim, maha terdahulu. Segala sesuatu belum ada ini yang Allah ciptakan, Allah sudah maha ada. Dari kapan? Maha ada dari sejak awal di alam azali. Jangan kita bilang ada titiknya mulai dari kapan. Kalau kita bilang mulai dari kapan berarti sebelumnya ada waktu. Kalau sebelumnya ada waktu berarti ada Tuhan lagi dong saat itu. Jangan. Itu logika. Itu filsafat dalam falsafah tauhidnya begitu. Tapi apa? Maha Qadim kapan? Dari sejak alam di alam azali. Alam maha kekal, tidak terikat waktu dan tempat. Wal ghadha indal asyairah iradatullahil asya fil azal ala ma hiya ala bi ghairi azal. Al ghadha ketentuan menurut daripada Imam Abu Hasan Al Asy'ari. Jadi nih apa sih namanya teori Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengerucut kepada dua teori. Sumber pertama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau disebut Asy'ariyah. Ada lagi setelahnya ini pengembang daripada pemikiran Ahlus Sunnah dalam tauhid ideologi namanya Abu Mansur Al-Maturidi atau disebut Al-Maturidiyah. Yang mana Abu Mansur itu lebih intelektual lagi, dia menjawabnya dengan takwil. Zamannya setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Inilah dua pendapat ini yang dikatakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah. Maka makna dalam Asy'ariyah itu menurut Asy'ariyah apa? Iradatullah al-asya fil ajal ala ma hiya alaihi min ghairi azal. Ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu fil azal dari semenjak alam azali ala ma hiya ala fi ghairi azal, untuk dieksekusi di alam atau di waktu yang bukan di alam azali. Jadi artinya sebelum dunia ini ada, langit, bumi itu di alam azal Allah udah punya kehendak, skenario. Nanti Allah mau bikin makhluk modelnya begini, yang lahir awal manusia namanya ini, yang lahir tahun ini udah ada tuh skenario itu sama Allah Ta'ala. Itu namanya qadha. Buat kapan nanti dieksekusinya? Di alam, di luar alam azali. Apa alam di luar alam dunia? Ketika Allah udah ciptakan langit dan bumi, karena di langit dan bumi alam dunia terikat sama waktu. Ada kapan awalnya Allah ciptain langit dan bumi, dan nanti ada akhirnya langit dan bumi bakalan runtuh. Dan semua makhluk yang hidup di antara langit dan bumi kita manusia terikat waktu. Kapan lahir ke dunia dan kapan ninggalin dunia, kagak ada yang kekal. Lewat doang dunia. Lama kita udah di mana? Di alam arwah. Ya, habis di alam arwah dipindahin ke mana? Ke rahim. Ke rahim mak kita saat berapa? Saat 4 bulan. Masuk ke 9 bulan, keluar. Masuk ke alam dunia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kelar di alam dunia, masuk satu peristiwa dari perjalanan alam akhirat. Itu alam barzah. Berapa lama? Lama. Nunggu sampai terjadinya kiamat. Tapi masalahnya bukan nunggu doangan. Di situ pun ada sidang. Makanya kuburan itu alam barzah, keadaannya hanya kemungkinan dua keadaan. Kalau enggak jadi taman surga, kalau enggak jadi jurang api neraka. Nah kalau yang jadi taman surga, nunggu kapan terjadinya kiamat, tapi dalam keadaan nikmat dan enak. Kira-kira enak gak? Enak. Kita nungguin nih di rumah orang, tapi enak nungguin deh. Ya udah nungguin aja di sini Pak. Ini ada ruangan khusus, ada AC-nya. Tuh kalau pengen ngopi-ngopi tinggal bikin aja itu, kopi udah ada. Ada dispenser. Kira-kira nungguin begitu enak apa kagak? Enak. Kalau ntar lapar-lapar tinggal bikin aja tuh, pesen tuh di situ tuh ada banyak warung, nasi bentar saya yang bayar. Wah, ini sih nungguin enak begini. Betul apa kagak? Nungguin tapi nikmat.
Itu dunia. Yang ngerokok bisa sambil ngerokok. Coba kalau udah kita nungguin kan paling kerjaan paling menjenuhkan, paling membosankan. Udahnya nunggunya mana nunggunya disuruh di kebun, hujan-hujanan, agak ada lampu, agak ada cahaya, tuh kebun angker lagi banyak hantunya. Kira-kira gimana itu? Agak ada tukang makanan, pengen ngopi agak ada warung. Wow, di sini makin katanya dia nungguin sialan katanya bahasa tadi. Udah nunggu kondisinya begini serem, udah agak enak dah. Nah begitu juga nanti alam barzah. Kalau orang yang jadi kuburannya taman surga, dia nunggunya enak. Tapi kalau orang yang udah nungguin tapi jadi jurang api neraka, lah belum kiamat udah dikemplangin, apalagi ntar dia udah kebayangin, gua udah habis-habisan di sini, ditonjokin, ditampolin terus, bagaimana lagi dia mikirin. Betul apa kagak? Nah itu alam barzah. Nah dunia cuman lewat tuangan, terbang mampir. Nah dunia itu ketika Allah ciptakan langit dan bumi di luar alam azali. Jadi ketentuannya sebelum Allah ciptaan itu skenario itu udah ada, namanya qada. Begitu eksekusi kejadiannya namanya takdir atau qadar. Qadar itu bahasa Arab, orang kita bilang kadar. Apa kadar? Ukuran. Ya emang udah kadarnya segitu. Jadi bahasa Indonesia, aslinya bahasa Arab qadar. Rezeki kita begini ukurannya, usaha udah habis-habisan, strateginya udah mantep banget. Kalau kata orang pemain bola udah pakai strategi 4-4-3, ini mau udah pasti gol lah nih, ngobyek segala macam. Dapatnya segitu-segitu juga, udah kadarnya, udah ukurannya. Nah, itu namanya takdir. Wal qadar indahum aijadullahil asya ala qadari makhsusin ala wifqil iradah. Tuh. Dan menurut Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, bahwa qadar itu ijadullahil asya. Allah mengadakan sesuatu yang di skenarionya itu mewujudkannya ijadullah. Allah mewujudkan sesuatu itu ala qadarin makhsus ala wifqil iradah, dengan ukuran tertentu, dengan kapasitas tertentu di atas kehendaknya Allah. Itu namanya takdir. Kayak kita nih, masing-masing kita punya ukurannya. Allah ciptain kita, ada yang nasibnya mungkin bukan anak menteri, secara fisik ada yang beda-beda, ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang hitam, ada yang kurang putih, ada yang putih, ada yang putih dibilang hitam gak hitam banget, karena hitamnya macam-macam kan. Ini ada orang kayaknya hitam, tapi kita ketemu orang ada lebih hitam lagi kan gitu. Macam-macam, rambutnya udah beda-beda, matanya segala macam, itu ukurannya masing-masing dari Allah. Dan begitu macam-macam ciptaan manusia, bentuk beda-beda, nggak ada yang bisa bikin kecuali Allah. Dan itu bentuk yang terbaik dari ciptaan Allah. Makanya Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami jadikan manusia sebaik-baiknya bentuk makhluk yang kami ciptakan. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin macam-macam. Ada yang bentuknya jin di air, palanya manusia, badannya badan ikan, buntutnya buntut ikan, ada kakinya kayak kaki kuda. Bentuknya macam-macam. Dibilang kayak manusia, ada kayak bentuk binatangnya. Dibilang kayak binatang, ada bentuk kayak manusianya. Orang kayak kita bilang monster, ada yang di udara. Kakinya tuh katanya kakinya jin itu bentuknya kayak kaki kuda. Jadi ada di tumitnya ada begitunya tuh jin. Makanya dikatakan sebaik-baik secakap-cakapnya jin itu sepaling buruknya manusia. Tapi manusia sempurna. Dari mulai tangannya ada engselnya di sini, sikut sini, kaki. Coba bayangin, ini tangan nih,
Kalau nggak ada engsel gimana kira-kira? Ayo makan gimana urusannya tuh? Kaki kagak ada dengkulnya, nggak ada tumitnya. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Tapi ukurannya beda-beda. Nah ini eksekusi kejadiannya namanya qadar. Ini menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan itu pun sesuai dengan kehendak Allah. Allah kehendakinya begitu. Ya, apa gue dilahirin bukan jadi anak presiden ya? Lah jangan ngeluh. Udah kehendak Allah. Ya Allah, gue dilahirin begini amat ini ya. Bapak gue bukan orang kaya, mak gue bukan orang kaya. Dia mikirin sampai stres. Ada orang tuh stres mikirin yang begitu-begitu. Temannya bisa beli motor, masih muda. Dia nggak bisa beli motor, dia ngerendong. Ya bapak gue orang miskin. Teman gue bapaknya kaya, bisa beliin motor. Dia pikir stres gara-gara minta beliin motor nggak kebeli. Banyak. Gara-gara begitu. Nah ini nih penyakit kalau orang nggak bisa nerima ketentuan ini, nggak bisa meyakini mengimani bahaya. Jangan orang tua masih muda aja bisa oleng akalnya kalau dia protes nggak nerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iradatullah al-muta'alliqa azalan bi annaka tasiru aliman qada'an wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika al-wifqil iradah gadar. Kehendak Allah Ta'ala berkaitan dari alam azali. Sebagaimana Allah Ta'ala sudah punya skenario, kamu akan diciptakan sebagai orang alim, qada'an skenarionya Allah Ta'ala. Wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika al-wifqil iradah gadar. Dan sedangkan begitu kita mulai dilahirkan ke dunia, skenarionya Allah bikin kita bakal ditakdirkan jadi orang alim si fulan. Begitu Allah Ta'ala wujudkan dia lahirnya tahun kapan di dunia, proses dia punya ilmunya, dia hidup itu belajar apa, itu yang namanya qadar, takdir. Eksekusi dari skenario rencana Allah namanya takdir. Dan itu semua juga di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma indal maturidiyah fal qada ijadullah al asya ma'a ziyadatil idgan ay ala wibgi ilmihi ta'ala. Menurut Imam Abu Mansur al-Maturidiyah, makna qada itu adalah sebaliknya. Apa makna qada? Eksekusi daripada semua ijadullah al asya. Allah mewujudkan sesuatu, kan kalau mewujudkan sesuatu tadi pertama maknanya itu apa? Takdir. Qada itu skenarionya, catatannya. Tapi menurut Imam Abu Mansur, qada itu adalah eksekusinya. Ijadul asya ma'a ziyadatil itqan, bersama dengan menimbulkan keyakinan yang lebih ala wifqi ilmihi ta'ala, yang mana itu semua tentu pasti dalam pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qadar, adapun takdir, tajdidullah azalan ala kulli tajdidullah azalan kullu makhluqin bihaddihi alladhi yujadu alaihi min husnin wa ghabah wa naf'in wa dharin ila ghairi dzalik. Adapun qadar, tambahan setelah Allah eksekusi keberadaannya si makhluk yang semua dicipta, maka antar orang itu jadinya begini, bagus, nggak bagus, sedang-sedang aja, alim banget, alimnya sedang-sedang aja, kaya banget, kaya sedang, sederhana, kurang kaya, itu semua tambahan itu baru disebut qadar. Ini menurut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu beda, jauh. Cuman perinciannya aja, karena ini sama-sama satu jalur, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Kita sampai situ aja bahas itu ya. Saya juga takut bahasnya terlalu jauh itu. Nah di sini sebutin deh tafsil dalam Syekh Nawawi al-Bantani. Qala Sulaiman al-Jamal kama qala al-Fayumi fil Misbah wal qadar bil fath la ghair ma yaqdiruhu Allah Ta'ala minal ghadha wal qadar bis sukunid dal wal qadar
wa fatha wal miqdar wal masal. Menurut bahasa di sini sebutkan dinukil sama Syekh Nawawi, kalimat al-qadar kalau dalnya kita fathahkan qadar maknanya itu ketentuan atau ukuran. Atau segala ketentuan yang ditentuan, eksekusi kejadian yang ditentukan kejadiannya oleh Allah. Adapun kalau dalnya dikasrohkan, disukunkan atau dipathahkan, maknanya al-miqdar, ukuran atau misal. Yugal hada qadru hada, karena bisa dikatakan maknanya misil itu maknanya serupa. Hada qadru hada, ini serupa dengan ini dalam bahasa. Itu sumber dari Sulaiman Al-Jamal, ini artinya ahli lughah. Disebutkan wa amal qadaru fi qouli ta'ala, adapun kata al-qadar dalam firman Allah dalam surah Al-Qadar yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadar, fal makna lailatul taqdir. Maknanya ini malam takdir, malam di mana Allah Ta'ala memperbaharui takdirnya. Sumiyat bidzalik, dinamakan itu li'an Allah Ta'ala yaqdiru biha ma yasha'u min amrihi ila mithliha min as-sanatil qabilah min amril maut wal ajal wa rizq wa ghairi dzalik, wa yusallimu ila mudabbiratil umur wa hum arba'atun malaikah Israfil wa Mikail wa Izrail wa Jibril. Dinamakan Lailatul Qadar karena di malam itu Allah Ta'ala memperbaharui ketentuannya per tahun, evaluasi, berhak Allah Ta'ala. Ini udah dibahas juga sama Habib Hasan, kalau bapak-bapak ingat pengajian malam Rebo nih, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kalau yang pernah ingat, ini udah dibahas sama Habib Hasan, detail malah. Jadi kayak orang punya kantor, ada evaluasi, yang punya kantor itu evaluasi harian, evaluasi bulanan, dan evaluasi tahunan. Masing-masing karyawan tadi dilihat itu. Makanya Allah Ta'ala itu ada laporan malaikat yang sifatnya harian, ada laporan yang sifatnya mingguan, Senin sama Kamis. Makanya Nabi seneng puasa Senin sama Kamis. Ditanya kenapa? Karena di hari itu dilaporkan semua amalku, dan aku suka ketika dilaporkan amalku, aku lagi dalam keadaan berpuasa. Dan ada yang sifatnya tahunan, kapan? Bulan Sya'ban. Makanya Nabi juga puasa bulan Sya'ban dari awal banyak. Sampai ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kan udah mau Ramadan, ini Sya'ban udah mau pertengahan, kan kau puasa banyak banget, puasa dari awal. Kata Nabi, di bulan ini bulan antara Rajab sama Ramadan, orang banyak lupa. Ada di bulan ini dilaporkan amal manusia yang sifatnya tahunan, dan aku sangat suka kalau dilaporkan amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, disebutkan di sini nih bahwa malam Lailatul Qadar maknanya Lailatul Taqdir. Allah Ta'ala memperbaharui takdir yang Allah kehendaki ila mithla minas sanatil qabilah, buat tahun yang berikutnya, fi amril maut, perkara kematian, wal ajal, wal rizq wa ghairi dzalik, usallimu ila mudabbiratil umur, dan nanti catatan baru itu diserahkan kepada beberapa petinggi malaikat yang jadi pengawas beberapa keadaan-keadaan daripada semua kehendak Allah Ta'ala keadaan. Ada beberapa malaikat yang bakal jadi dapat perintah. Di antaranya 4 malaikat ini yang namanya Israfil, Mikail, wa Izrail, wa Jibril. Jadi Israel itu setiap malam Lailatul Qadar itu dapat catatan. Nih yang tahun depannya yang bakal meninggal nih, hari ini tanggal ini nih orang-orangnya. Nah, ntar tahun depan lagi itu bisa jadi diubah sama Allah, kehendak Allah. Makanya ada dikatakan siapa orang yang pengen umurnya panjang, rezekinya luas, sambung silaturahim. Loh, berarti orang jadi silaturahim umur nambahin umur? Bisa.
Nah, catatan induk ini yang malaikat juga nggak tahu. Allah yang punya pilihan. Orang ini umurnya rencana Allah 70. Tapi kalau ketaatannya bagus, silaturahimnya bagus, dan dikatakan sama kekasihnya Allah Rasul SAW, silaturahminya manjangin umur, maka Allah dengan kehendaknya Allah tambahin, nggak jadi 70, Allah kasih 75. Boleh nggak? Terserah Allah, Allah yang bikin takdir. Nah, catatan per tahun itu nanti terjadi itu. Ada riwayat terjadinya malam itu, wagala mujid lailatul hakim, lailatul hakim. Wagila lailatul syaraf wal azam. Malam itu dinamakan lailatul sebagaimana disebutkan dalam surah surah Ad-Duhan. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Kami turunkan fi lailatin mubarakatin, di malam yang berkah, inna kunna mundirin, dan kami yang akan memberikan peringatan. Di malam itu apa? Fiha yufragu kullu amrin hakim. Di malam itu akan dipisahkan segala perkara takdir yang mubram sama yang muhakkam. Nah, ini terjadi malam peristiwanya, yang sebagian ulama bilang tafsiran sebagaimana wa an ibni Abbas innallaha yaqdil aqdiyah fi lailatin nisfi Sya'ban. Terjadinya proses rencana pembaharuan itu di malam nisfu Sya'ban. Nanti dieksekusinya, diserahkannya ke malaikat kapan? Terjadinya pas Ramadan malam Lailatul Qadar. Dikasih sama 4 penghulu malaikat itu. Makanya kenapa dari sini riwayat kita kumpul malam nisfu Sya'ban, kita baca Yasin. Niat pertama, sampai dalam riwayat seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, minta dipelihara musibah, panjangin umurnya. Sampai dibilang yang tadinya harus mungkin tahun itu meninggal, karena dia minta di malam itu dan diijabah, diterima permohonannya. Allah Ta'ala tambahkan umurnya 2 tahun, setahun. Berhak bagi Allah Ta'ala menerima permohonan hambanya. Kita nggak bisa ngubah takdir kita. Kita nggak tahu. Kita minta kepada Allah. Sedangkan Allah yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak menetapkan apa yang Allah belum tetapin, diperbaharuin. Dan Allah berhak menghapus apa yang Allah sudah tetapkan, diubah dengan yang baru. Kenapa? Wa indahu ummul kitab. Karena kitab induknya, arsip intinya nggak ada yang tahu, dan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin juga udah katakan Pak Hasan, namanya Lauhul Mahfuz. Tempat arsip induk yang terjaga. Lauh, sebab bahasa Arab itu sekarang lauh itu disebut juga chip. Nih di handphone kita nih, bapak-bapak kan punya handphone begini, ada namanya memori. Dulu baru setengah giga, 1 giga, sekarang memori udah ratusan giga. Ini memori saya ini 215 giga. Ada lagi udah gigaan, di atas giga namanya tera. Ini teknologi handphone kecil, chip kecil namanya memori, bisa nyimpen ratusan video, ratusan arsip Word, Microsoft Office. Kalau orang yang kantoran tuh tahu tuh, file-file ketikan Microsoft, Excel, PowerPoint. Tahu juga, kita kan sekolah juga dulu. Musik-musik, lagu-lagu qasidah. Dulu cuman bisa ngaruh musik qasidah 10 qasidah, sekarang ratusan. Kenapa? Memorinya 215 giga. Itu teknologi di mana disimpannya? Bendanya kecil, namanya memori. Begitu dipasangin ke handphone, baru kita lihat apa yang ada di dalam memori. Ada 1000 video yang tersimpan dari kiriman WhatsApp.
MP3 yang tersimpan dari kiriman WhatsApp, dari teman, Bluetooth segala macam, belum foto-foto, luar biasa. Apalagi teknologi Allah. Makanya chip itu, apa yang kita bilang memori, bahasa Arab sebut lauh. Chip itu chip manusia. Nah, ada lauh chip, simpanan arsip yang terjaga, namanya lauhil mahfud. Mahfud terjaga. Malaikat aja nggak bisa ngintip, apalagi jin. Itu kitab induknya Allah Subhanahu, dan disitulah tersimpan daripada aslinya turunan bentuk Al-Quran, ila sama imin lauhil mahfud, dari Allah Ta'ala. Allah turunkan ke lauhil mahfud terjadi kapan? Saat malam 17 Ramadan, malam Lailatul Qadar, peristiwa nuzulul Quran. Allah turunkan Al-Quran ke lauhil mahfud. Dari lauhil mahfud, dari lauhil ke langit dunia. Dari langit dunia ke Nabi selama usia dakwah Nabi 23 tahun. Berangsur-angsur. Hada Lailatul Qadar. Hada walaysal murad an takdir anna takdir Allah la yahdus ila fi tilka lailah. Li'anna ta'ala qadara al-maqadir fil azal qabla khalaqas samawati wal ardh, bal murad idharu tilkal maqadir lil malaikah. Ada pendapat, bukan berarti juga maknanya, ada pendapat bahwa Allah Ta'ala itu memperbaharui sesuatu takdir yang baru di itu malam. Enggak juga mesti begitu. Tapi intinya tapi bisa juga kemungkinan, terserah Allah. Ada pendapat, tapi di itu malam li'anna ta'ala qadaral maqadir fil azal qabla khalaqas samawati wal ardh. Karena semua skenario takdir Allah udah tetapkan di alam azali yang namanya qada. Tetapi malam itu syiar. Apa itu? Bal murad idharu tilkal maqadir lil malaikah. Di malam itu takdir Allah itu, skenario, catatan makhluk bakal bagaimana, Allah tampakkan setahun sekali, sehingga disaksikan nama malaikat. Bahkan malaikat tahu tadi itu, malaikat yang 4 dalam riwayat, Israfil, Mikail, Israel sama Jibril. Liatin. Nah, Israel kasih lihat nih, yang meninggal tahun depan nih, kerjaan ente nih, job ente nih Israel. Gitu. Dikasih lihatnya kapan? Kasih lihatnya malam nisfu Sya'ban, dari riwayat malam Lailatul Qadar. Dan saat itu syiar Allah tampak nih, sampai disaksikan malam, sampai disebutkan Lailatul, itu malam mubarak disebut juga malam tahkim, Lailatul syaraf wal azam, malam kemuliaan segala macam. Berkaitan berarti antara malam nisfu Sya'ban sama malam Lailatul Qadar. Kita nggak berasa nih jamaah nih. Sekarang udah Jumadil awal. Jumadil awal habis, Jumadil akhir. Jumadil akhir habis, Rajab habis, Sya'ban habis, Ramadan. 3 bulan lagi dah. Mudah-mudahan Allah kasih sehat wal afiat, panjang umur, dan Allah kasih kita ilmu yang manfaat insyaallah. Insyaallah pengajian berikutnya nanti kita kaji daripada makna la ilaha illallah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlan wa gharabatin lana fi dinina mahdina bihudak waj'alna mimman yusharu furudak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها